Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kembali hadir ya untuk kita ngobrol atau bicara sesuatu yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Sudah hadir di tengah kita, sudah hadir di hadapan kita salah seorang narasumber. Dan yang pertama saya mau sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah bicara tentang P3K. Hihihi. Mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan ya paling tidak mungkin kalau tidak informasi ya setidaknya bisa menghibur lah ya, mengisi kekosongan waktu kita. Namun seandainya itu bisa menjadi satu informasi dan berarti buat Anda, maka kehadiran kami betul-betul menjadi suatu kehormatan buat Anda. Betul apa betul? Betul sekali. Jawab sendiri aja udah. Oke, teman-teman dan juga seluruh aktivitas akademika dimanapun Anda berada, sudah hadir narasumber kita Bapak Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Priwe kabare? Saya. Wong Selawi ngomongnya saya ya. Apik lah kayak gue. Apik. Selawi. Oke. Beliau adalah orang Selawi yang Kok Selawi? Bumi Ayu ya. Bumi Ayu ya. Kayak gue. Iya wis. Bumi Ayu tapi juga orang yang mbok. seorang perantau yang punya cita-cita dan juga harapan dapat hidup lebih baik, dapat menggapai cita-cita. Amin. Dan satu poin yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa sini ya, lihat di sini ya. Poinnya adalah bahwa PNS atau yang sekarang menjadi pusat perhatian banyak orang sibuk ngikut yang namanya webinar segala macam, yaitu tema tentang P3K. Ya, kita ngomongin tentang P3K ya. P3 itu K itu kepanjangan sebenarnya apa ya? P3K itu? P3K itu apa? Apa sih? P3K itu kepanjangannya apa? Pegawai. Apa tahu ini nanti kita sensor dulu ya. Ini parah nih literasinya ya. Jadi kita ngomongin tentang itu, intinya adalah bagaimanakah kemudian pemerintah mencoba merekrut tenaga atau intinya belakangnya perjanjian kerja gitu ya, aja. dengan perjanjian kerja lah gitu ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu ketemu. Iya, begitulah. Ya, teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan menjadi ya referensi untuk kita bisa lebih siap lagi ya di dalam kesempatan-kesempatan yang ada. Mungkin dulu artinya tahun lalu ada namanya ASN, mungkin belum CPNS belum berkesempatan, tapi hari ini tahun-tahun ini ada kesempatan untuk P3K. Betul Pak Ajis ya? Betul sekali. Sekarang kita mau tanya sama Pak Ajis, informasi-informasi apa yang sudah dan terkait dengan P3K. Ini sekedar pemberitahuan atau informasi umum buat teman-teman yang masih awam mungkin dia nggak ngikut webinar, informasi apa? Setidaknya mungkin yang tadi sudah diikuti oleh Pak Aziz, silakan. Oke. Inti yang pertama untuk P3K itu adalah untuk guru-guru honor di seluruh Indonesia, terutama adalah guru-guru honor di Diknas. Jadi untuk yang di Kemenak skip dulu. Oh, khusus di Diknas. Jadi syarat utamanya adalah dia terdaftar di Dapodik gitu. Kalau tidak terdaftar berarti mohon maaf belum bisa mendaftar. Seperti itu. Terus Anda bicaranya seolah-olah kayak Anda terdaftar gitu. Seolah-olah kayak terdaftar, yakin sekali gitu. Ya, kita harus yakin terdaftar ya. Kita harus yakin. Ya. Artinya itu harus terdaftar di Dapodik ya. Sudah ada kategori khusus, kriteria khusus terdaftar data kita di Dapodik. Apakah perlu kita tampilkan gambar gubrak? Perlu sekali itu. Gubrak dan kemudian kita sebenarnya udah gak masuk kategori itu dan kita akan terus berkarya seperti ini saudara-saudara. Aduh sedih karena sekali. Kemenak Tapi nggak apa-apa. Sampai saat ini belum ada info terbaru ya. Karena saya tambahkan tampilan gambar gubrak.
Aduh sedih sekali ya nasib kita masih seperti ini. Tapi anyway nggak masalah, jangan takut, jangan sedih, jangan pokoknya jangan sampai hilang semangat ya. Kita tetap semangat untuk berkarya bekerja meskipun kita tetap honor segala macam. Ya meskipun di Kemenak nanti insya Allah juga Kemenak akan mengeluarkan. Kemungkinan kalau Kemenak itu CPNS dan belum tahu nanti formasi guru atau enggak ya untuk Kemenak karena bukan P3K bukan. Kalau Kemenak kemarin tapi kalau secara pribadi saya mau gubrak itu boleh. Itu udah gubrak lama ya. Iya, udah. Secara umur udah nggak masuk ya kita ya. Tapi kalau untuk P3K ini ya sebenarnya itu peruntukannya untuk semua umur gitu ya. Kalau sayang sekali untuk di Kemenak nggak ada sayangnya gitu. Semua umur tapi kan yang harus terdaftar di Dapodik. Nah, ya baik guru honor honor negeri maupun honor swasta. Oh, negeri maupun swasta. Tapi nanti P3K ini terdiri dari 3 tahap tes ya untuk tahun ini. Tahap pertama itu khusus untuk guru honor negeri yang terdaftar di Dapodik gitu. Garis bawahi. Nah, untuk yang kedua adalah untuk guru honor negeri yang gak lolos di tahap pertama, kemudian tahap pertama itu yang mana? Yang tadi tes, yang honor negeri doang. Lanjutin yang kemarin. Iya, insya Allah di pelaksanaan pendaftaran dibuka di bulan Juni pertengahan. Jadi ulangi. Yang pertama itu tahapannya adalah untuk guru honor negeri honor yang ada di negeri. Nah, terus yang kedua? Yang kedua adalah untuk guru honorer negeri yang tahap 1 nggak lolos. Terus? Kemudian guru honorer ikut lagi. Wah, enak sekali ya. Ikut honorer swasta, kemudian yang tahap 2 ya. Kita banyak tahapan ya, kayak PPDB aja. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang kedua itu tadi ya, yang honorer swasta plus yang belum ada plusnya? Iya, plus yang belum ngajar tapi udah punya sertifikat pendidik. Nah, itu ada tiga peserta. Punya belum sertifikat pendidik? Oh, sampai sekarang belum. Ya Allah. Sedih. Sabar. Karena mahal bayarnya ya. Kok bayar? Iya dong. Kalau yang mandiri, kalau yang ikut beasiswa ya enggak. Iya, sekarang gitu ya. Dapat sertifikat pendidik itu harus ada pengorbanan berupa dana ya? Ada dana ya? Dana. Dan ikut pendidikan bukan? Pendidikan 1 tahun. Waduh, berat sekali. Dulu alhamdulillah saya ngikut cuma ngumpulin portofolio doang. Alhamdulillah. Ya, bersabar. Jadi yang itu yang dapat punya sertifikat. Ya, walaupun dia belum mengajar. Meskipun belum mengajar dan nggak terdaftar di Dapodik. Yang penting dia udah punya nomor sertifikat pendidik. Jadi dia bisa daftar. Saya belum tahu tuh kalau yang tahap 2. Sertifikat pakai bayar di ada di antara teman kita yang ikut ada nggak? Kalau di teman kita ada. Sebenarnya kemarin Ustadz Irfan. Sayang dia nggak dilanjutin. Kenapa nggak dilanjutin? Ya dia udah muak kali dengan segalanya. Gitu ya. Oke, tahap ketiga itu semuanya ikut lagi, yang nggak lolos semuanya ikut lagi di situ. Campur aduk situ campur. Ya, campur semuanya. Sebetulnya kalau dari proporsi atau kuotanya itu gimana? Nah, untuk P3K ini, jadi misalkan tahap pertama nih di guru honor sekolah negeri, jadi dia daftar di sekolahnya. Di sekolahnya sendiri. Kalau di sekolahnya ada formasi, ketika di sekolahnya nggak ada formasi, maka dia cari sekolah lain, boleh. Seperti itu. Nanti kalau begitu nanti di ranking. Tapi kalau misalkan rata-rata kalau otomatis di sekolah itu masih bekerja, berarti di situ masih ada formasi lah ya. Diutamakan yang ngajar di situ emang sih. Iya. Gitu. Oke. Terus untuk yang tahap 2 kuotanya di mana lagi? Selain di negeri? Apanya? Atau enggak, artinya bukan ditentukan dari pemerintah itu kuotanya itu? Kuotanya udah ada dari pemerintah. Artinya kuota dari pemerintah ada enggak? Ada, gitu. Nanti misalkan. Tapi menentukan sendiri boleh? Ya itu nanti misalkan saya di sekolah misalkan A. Sekolah A itu ada formasi guru matematika misal. Nah berarti saya bisa daftar ya di sekolah itu, gitu. Tapi kalau misalkan di sekolah A itu nggak ada ini di sekolah B, ya berarti saya daftar di sekolah B, gitu. Yang menentukan pemerintah atau kita sendiri? Ya kita mau daftar di mana kita sendiri. Ya artinya kan tahu ada kuota atau enggak kan kita harus. Ya itu dulu dong. Ya kuotanya itu nanti kan ada sebaran kuotanya dari pemerintah. Oke. Seperti itu. Terus apalagi informasi yang tadi didapatkan dari webinar tentang P3K?
Kalau nggak salah yang ngadain tadi adalah dari PGRI DKI. Apa tadi poin yang penting juga yang tadi? Ya intinya semuanya itu harus melalui tahap tes. Mau jadi ASN dan P3K itu kan ASN sebenarnya. Oke, kita tesnya berapa hari, materinya apa aja? Nah, kalau untuk tes sendiri P3K itu kan nanti ada kayak minimal, nanti ada kayak CPNS, ada passing grade-nya juga gitu. Ada kayak KKM lah kalau di sekolah. Berapa hari? Tesnya ya sehari. Materinya apa aja? Ya materinya tentang profesionalitas, ini tentang guru di situ lah. Ya TPA. ada pedagogik dan TPA. Ada pedagogik dan ada materi pedagogik kayak gimana nih pedagogik ini kadang-kadang apa yang seperti guru-guru biasa? Ya seperti guru gitu. Biasa. Intinya di situ kompetensinya sih namanya kalau nggak salah ada beberapa ya. Tapi masih agak lupa saya. Yang penting ada profesional, ada wawancara juga situ. Enggak, tadi ini dulu yang tertulis dulu. Iya tertulis itu. Tahapannya itu ada tes profesional dan nanti wawancara seperti itu. Profesional dan wawancara. Satu hari itu. Wawancara nanti. Ya kemungkinan ya berikutnya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Tahapnya panjang, perjuangannya luar biasa. Yang daftar juga nggak cuma 100 orang, 200 orang. Betul. Ribuan. Bahkan jutaan. Bisa juta. Tapi untuk lowongan P3K tahun ini itu ada sekitar, tadi di paparan itu ada sekitar 500.000 lebih. Ya, seluruh Indonesia ya lebih. Apanya itu? Pendaftar? Kuotanya bro. Luar biasa. Banyak ya. Keceplosan bro. Emang kebutuhan guru sangat banyak gitu katanya ya. Dan emang kedepannya emang akan diserap 1 juta guru dalam formasi P3K. Itu teman-teman ya, Sivitas Akademika dimanapun Anda berada, informasi penting berharga buat teman-teman semua ya, terutama yang masih muda ya, mereka-mereka yang umurnya masih terjangkau untuk ikut di situ, itu luar biasa. Tapi kita juga berharap mudah-mudahan guru-guru yang memang dia sudah mengabdi lama, kalau perlu tanpa tes gitu kan, harapannya begitu, ngarep banget bro. Tadi sih disebutin bahwa untuk guru-guru yang usianya 35 tahun ke atas itu tetap tes gitu ya. Tapi nanti dia ada afirmasi itu ada nilai bonus tambahan gitu. Gitu. Poin gitu. Misalkan dia umurnya udah 35 lebih, berarti dia nanti ada dapat poin tambahan. Poinnya berapa? Ngefek tambahannya adalah 15%. Lumayan. Ketawanya gitu ya. Gitu ya. Kita jadi, masih berharap, misalkan, kita masih ada harapan apa enggak gitu. Tadi ada pertanyaan yang ini ya. Misalkan usianya udah, ada ibu-ibu tadi 55 tahun usianya. Waduh, mirip siapa ya? Beliau bertanya, katanya kalau nggak lolos sampai tahap 3 gimana? Ternyata nanti baru masih ada suara-suara sih katanya itu usulan. Iya 55 tahun. 55 masih bisa. 55. Masih bisa ikut P3K. P3K itu adalah PNS bukannya terakhir 50. 1 tahun usia pensiun, 60 tahun kalau guru PNS. PNS emang 60? Guru 60. Pak Ahmad berapa? 54 kalau enggak 55 Pak Ahmad. Oh ya maaf Pak Ahmad. Masih ada kesempatan ya? Ya masih ada. Jadi kalau dia nggak lolos sampai 3 tahap itu, dia nanti akan dialokasikan di Tendik seperti itu. Iya sebetulnya kalau secara pribadi, ini pendapat pribadi bro dan teman-teman dan juga Sivitas Akademika, kita pinginnya tuh ya udahlah yang diangkat saja, dalam artian semua orang masih punya pikiran dan harapan untuk bisa diterima sebagai abdi sipil negara atau dulu namanya PNS gitu kan, karena masa-masa akhirnya ya gitu, pingin di akhir hidup gitu kan, di masa tua itu bisa menikmati pensiunan. Iya seperti itu. Masih ada gambaran-gambaran kayak gitu ya, tapi saya kira bisa diatasi dengan dari sekarang teman-teman udah biasa untuk menabung ya, biasa untuk menyimpan deposito dan seterusnya. Saya kira itu bisa menjadi salah satu solusi juga tepat buat teman-teman untuk bisa menghadapi hari tua dengan baik, dengan tenang dan bisa ya beribadah dengan baik dan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ngomongin mati, bro. Dalam banget. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Ajis sendiri. Pak Ajis kenapa termotivasi banget? Apakah sama dengan apa yang tadi saya sampaikan? Terkait dengan pingin sekali menjadi ASN, pingin sekali ikut P3K, atau pokoknya dapat ya tunjangan segala macam lah. Kenapa sih? Poin utama ya salah satunya tadi sama dengan Pak Arif ya. Gak apa-apa.
Karena kita itu kan pendidik ya. Jadi kalau kita pendidik itu udah punya kesejahteraan yang cukup, maka kita akan lebih berfokus untuk mengajar atau mendidik anak-anak kita, gitu ya. Jadi nggak sempoyongan kayak sekarang ini nyari duit di mana-mana, gitu kan? Sempoyongan. Ada ke kanan, ada ke kiri, gitu kan? Ya? Okay. Kadang ke sana, ke sini, kemari, kemana, gitu kan? Jadi nggak kurang fokus jadinya. Sebetulnya itu. Ya jadi ya wajar-wajar saja dan boleh-boleh saja, kenapa enggak? Artinya berkompetisi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan di dalam hidup, itu sah-sah saja bagi seluruh teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun teman-teman berada ya. Itu saya kira cukup untuk kita informasi hari ini, ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih Pak Aziz sudah hadir di studio podcast BAN 21 Jakarta. Kita berjumpa lagi, mungkin ada kata-kata terakhir barangkali, harapan dan kesan. Aduh, harapannya apa? Lapar. Nanti sedang disiapkan oleh tim podcast kita. Oke, siap. Ya, sudah ada snacknya kok, tenang aja. Barusan udah ngasih tahu barusan. Oke, siap. Kesan dan harapannya apa? Mudah-mudahan terima. Ya, semoga teman-teman, khususnya teman-teman BAN 21 Jakarta ya, guru-guru honornya bisa mendapatkan apa yang diimpikan gitu ya. Terutama teman-teman honor ya. Amin. Dan walaupun tanpa menjadi status PNS, kita semua bisa sejahtera melalui hal-hal yang lain. Itu aja sih. Amin ya rabbal alamin. Cuma kita podcastnya lumayan bagus sebetulnya, tapi tulisan di belakang kenapa ada kehapus itu ya sekali. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba edit kalau mungkin ya. Terima kasih untuk kesempatan dan juga kesempatannya untuk bisa terlibat di dalam podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.